Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Aprilia Pratiwi dari kelas 4F, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan sebuah video review dan juga tutorial mengenai penggunaan software Anbuso. Jadi, software Anbuso itu adalah software yang digunakan untuk menganalisis butir soal yang dikembangkan oleh Ali Muhson. Di sini saya menggunakan versi 4.4 dengan 2 tipe, dan akan saya gunakan adalah tipe 2. Ini adalah tampilan Anbuso 4.4. Di sini sheet pertama itu berisi tentang pengisian identitas. Jadi mengenai data umum, langsung saja kita isikan. Misalkan ini SMPN 1 Jogorogo. Mata pelajarannya misalkan matematika kelas 7. 7A, nama tes 1. Untuk SK-nya menerapkan konsep himpunan, dan KD-nya menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn untuk pemecahan masalah. Misalkan seperti ini. Kemudian untuk nama guru misalkan Vita Aprilia Pratiwi. NIP tidak perlu diisikan. Semester 1 tahun pelajaran 2019-2020, tanggal tes 10 Mei 2020, tanggal diperiksa 12 Mei 2020. Nama kepala sekolah. Kepala sekolah tidak perlu diisikan. Untuk tempat laporan SMPN 1 Jogorogo, tanggal laporan misalkan 15 Mei 2020. Kemudian untuk skala penilaian itu kita bisa memilih dengan menggunakan skala 10 atau 100. Di sini saya akan menggunakan dengan skala 100 dengan nilai KKM 70. Selanjutnya ada data soal pilihan ganda. Yang pertama ada jumlah alternatif jawaban. Ini menunjukkan banyaknya opsi yang akan kita gunakan. Sini saya akan menggunakan sampai D. Jadi saya hanya menuliskan 4. Kemudian skor benar itu 1 dan skor salah 0. Karena dia pilihan ganda. Kemudian untuk kunci jawaban ini dituliskan dengan huruf kapital tanpa spasi seperti ini. D, A, B, C, D, C. Nah, D ini menunjukkan kunci jawaban soal nomor 1, A menunjukkan kunci jawaban soal nomor 2, dan seterusnya. Ini akan muncul skor maksimal pilihan ganda 10. Karena kita menuliskan kunci jawaban sebanyak 10 dan skor benar tiap butirnya 1. Kemudian untuk kompetensi dasar soal pilihan ganda bisa kita tuliskan. Yang pertama misalkan pengertian himpunan. Pengertian himpunan.
Kemudian yang kedua, notasi himpunan. Kemudian konsep himpunan. Bagian untuk kompetensi dasar soal pilihan ganda bisa kita tuliskan. Misalkan soal nomor 1, kompetensi dasarnya pengertian himpunan, kemudian notasi himpunan, penyajian himpunan, konsep himpunan, bagian himpunan tak hingga, kemudian irisan, operasi, gabungan, komplement, penyajian data dengan diagram Venn, himpunan berhingga. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk KD soal pilihan ganda. Kemudian kita akan input data soal esai. Jadi dalam Anbuso itu soal maksimal esainya hanya 10 dan saya akan menginputkan 5 dengan skor tiap soal itu 10. Sehingga di sini ditampilkan skor maksimal soal esai itu 50 dan jika digabungkan itu 60 karena tadi pada soal pilihan ganda itu skor maksimalnya 10. Nah, jika sudah, kita masukkan kompetensi dasar untuk soal esai. Nomor 1, menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 2, menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Kemudian menggunakan operasi irisan, memecahkan dan permasalahan dari diagram Venn, menerapkan konsep himpunan berhingga dan hingga. Nah, di sini sudah saya tuliskan kompetensi dasar. Jika sudah terisi untuk data soal esai, kompetensi dasar soal esai, dan juga pilihan ganda, maka kita lanjut pada sheet 2 yang berisi identitas dan data jawaban siswa. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menginputkan jawaban tiap siswa. Ini untuk soal pilihan ganda. Dan untuk esainya kita menginputkan skornya, skor tiap siswa. Jika sudah, kita ke sheet 3 untuk melihat hasil tes. Nah, jadi di sini sudah ada daftar nilai ujian
yang mana KKM-nya 70 dan diikuti oleh 10 siswa. Dengan siswa yang tuntas ada 5 siswa yang sudah tuntas atau sudah mendapatkan nilai di atas KKM, dan ada 5 siswa yang belum tuntas. Di sini dijelaskan secara spesifik benarnya untuk tes pilihan ganda ada berapa, salahnya ada berapa, sehingga skornya berapa. Dan skor tes esainya juga dicantumkan di sini beserta nilai dan keterangannya. Kemudian sheet yang keempat itu adalah laporan butir atau analisis butir soal dalam pilihan ganda. Di sini terdapat daya beda, tingkat kesukaran, dan juga alternatif jawaban tidak efektif atau pengecoh, dan kesimpulan akhir. Di sini terlihat bahwa soal nomor 1 dan nomor 3 itu tidak baik, jadi memerlukan revisi ataupun diganti soal. Dan pada pengecohnya, jika menggunakan Anbuso, ini dijelaskan secara spesifik. Misalkan ada revisi pengecoh, itu ditampilkan bahwa yang membutuhkan revisi itu adalah opsi yang B. Seperti itu. Kemudian, sheet yang kelima, itu berisi tentang pola jawaban butir atau sebaran jawaban soal pilihan ganda. Misalkan nomor 1, ini ada angka 20, 0, dan 80. 20 ini menunjukkan banyaknya siswa yang memilih opsi A untuk soal nomor 1. Dan yang B ini berarti tidak ada yang memilih opsi B, dan C juga tidak ada yang memilih C untuk soal nomor 1. Dan pada D, ini terdapat bintang D, butir soal nomor 1, itu ada bintang. Nah, yang bintang ini menunjukkan kunci jawaban dari masing-masing soal. Seperti itu. Kemudian sheet 6. Nah, untuk soal esai ini didapatkan bahwa soal nomor 1 ini tidak baik, jadi dia perlu revisi. Terlalu mudah. Kemudian sheet yang ketujuh itu adalah materi remedial. Jadi di sini tiap siswa itu memerlukan materi remedial yang berbeda-beda sesuai dengan kesalahannya dia dalam mengerjakan tes. Karena tadi kita sudah menuliskan kompetensi dasar tiap soal, maka akan terlihat materi apa yang dibutuhkan remedial masing-masing siswa. Misalkan di sini ada Saka, dia tidak memerlukan materi remedial karena dia sudah tuntas. Nah, sedangkan untuk Fiska, dia itu memerlukan remedial notasi himpunan, konsep himpunan bagian, himpunan tak hingga, irisan dan operasi, dan seterusnya. Kemudian, yang sheet 8 itu berisi tentang pengelompokan. Pengelompokan untuk peserta remedial. Jadi misalkan yang memerlukan remedial untuk materi himpunan tak hingga, itu ada namanya Nita, Fiska, Gisha, Plaka, dan Lia. Seperti itu, dan seterusnya. Kemudian sheet yang terakhir atau ke-9, ini adalah grafik yang menunjukkan ketuntasan belajar. Jadi untuk titik-titik ini adalah menyatakan nilai siswa. Dan batas merah ini adalah KKM. Jadi setelah saya menggunakan software Anbuso ini untuk menganalisis butir soal, saya dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari software ini. Untuk kelebihannya, itu dia yang pertama menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita mudah dalam mengoperasikannya. Dan yang kedua, itu efektif dalam menghitung daya beda, kesukaran, dan distraktor atau pengecoh. Jadi di sini sangat efektif dalam menghitung daya beda, tingkat kesukaran, dan juga pengecohnya. Kemudian yang ketiga, mampu menyeleksi siswa yang tuntas KKM dan yang tidak.
Nah, pada laporan peserta sudah ditampilkan bahwa siswa mana yang lulus dan siswa mana yang tidak lulus. Kemudian yang keempat, mampu mengelompokkan siswa yang masuk program remedi berdasarkan materi yang belum dikuasai. Jadi pada sheet peserta remedial atau materi remedial itu memudahkan guru untuk memberikan materi remedi pada masing-masing siswa. Kemudian untuk kekurangannya, itu yang pertama, pengisian data hanya dapat diisi manual, tidak boleh copy paste atau cut paste. Di sini sudah ada tulisan, tidak boleh memindah isi data. Kemudian yang kedua, itu untuk input kunci jawaban dan jawaban siswa itu terletak pada sheet yang berbeda. Untuk kunci jawaban, ini terletak pada input 1. Sedangkan untuk jawaban siswa, itu terletak pada sheet 2. Alangkah lebih baiknya jika kunci jawaban itu menjadi satu sheet dengan jawaban siswa. Kemudian yang ketiga, input kunci tidak diberi kolom per nomor sehingga apabila ada kesalahan di tengah mungkin akan membingungkan. Jadi di sini kan tidak ada sekat kolom per nomor. Jadi kita hanya menuliskan langsung tanpa spasi. Kemudian yang keempat, soal maksimal untuk esai hanya 10. Jadi dalam Anbuso ini soal esai maksimal yang dapat ditampilkan itu hanyalah 10. Nih. Mungkin cukup sekian video review dan juga tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.